Antara jika kita membahas terkait tentang transportasi umum, tentu taksi ini tidak mungkin bisa langsung kita lupakan begitu saja. Nah, taksi yang berwarna biru di jalanan, saya yakin Sobat Antara juga pernah menjadi pelanggan atau penggunanya adalah Bluebird. Mengapa kita membahas Bluebird? Belakangan di sosial media rame banget karena CEO Bluebird ini turun ke lapangan. Katanya sih jadi supir langsung, menikmati bagaimana proses menjadi seorang supir taksi. Kita langsung aja ngobrol bersama Pak Sigit hari ini di episode podcast Antara kita. Karena menyenangkan sekali Pak Sigit bisa main ke studio Antara dan bercerita banyak hal ya nanti ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, Pak Sigit, tentu saya mengundang karena saya juga penasaran Pak Sigit dan Sobat Antara juga pasti penasaran. Itu ide tiba-tiba dari seorang CEO yang biasanya mengurusi berbagai tanda tangan dan beberapa permasalahan yang ada di balik meja. Kenapa akhirnya memutuskan untuk udah deh mau coba deh jadi supir taksi kayak gimana? Oh, tipikal ya kerjaan CEO tanda tangan ya kayaknya. Iya, di sinetron saya didoktrin kayak gitu. Jadi CEO nih dari dulu drama Korea, CEO itu tanda tangan. Makanya CEO kan tanda tangan, kok sekarang nyupir ya. Silakan Pak Sigit. Iya, sebenarnya kalau di Bluebird ya, kita namanya orientasi lapangan itu bukan suatu hal yang baru. Jadi kita memang mengencourage dan beberapa manajemen sebelumnya juga sudah lakukan orientasi lapangan, turun dari level manager sampai level direksi yang lainnya. Hanya memang dalam hal ini tersebar ya dari pool, dari beberapa kantor pusat yang memang manajer-manajernya dan sampai beberapa high level position yang memang mencoba gitu. Nah, kita encourage mereka supaya mereka mengerti kondisi lapangan. Jadi kalau dilihat di Bluebird, tadi pertanyaannya apakah ini suatu hal yang baru? Bukan juga. Tapi memang mungkin kali ini agak sedikit terekspos. Saya juga nggak tahu kenapa gitu, but ya. Padahal kan tidak ada media sebenarnya Pak. Tidak ada. Cuman pakai sosmed Pak Sigit sendiri. Iya, memang hanya itu aja. Saya juga ya nggak tahu juga ya. Ya begitulah jadinya. Iya, mungkin ya ini menjadi hal yang unik sih Pak, karena Bapak terlihat memposting kelelahan ya kan. Terus mangkal dulu nih sama yang lain, selfie. Ya itu pertanyaan saya, teman-teman driver yang lain gak heboh juga tuh Pak? Pertamanya enggak, tapi tentunya setelah mengetahui ya cukup rame ya dalam grup-grup tersebut. Tapi ya memang ketemu di lapangan itu tujuannya saya memang untuk bicara, untuk bisa langsung dan mengetahui masalah-masalah mereka secara langsung gitu ya. Masalah apa yang akhirnya selama 1 hari itu berapa lama waktu itu Bapak? 12 jam lebih 12 jam, ya. Selama 12 jam apa yang akhirnya Pak Sigit bisa dapatkan dari teman-teman di lapangan, kondisi seperti apa? Beberapa insight kita dapat ya, beberapa improvement perlu kita lakukan, infrastruktur pangkalan, tempat yang lebih baik, sampai termasuk policy yang kita lihat perlu ada penyelarasan dengan kondisi di lapangan. Saya pikir itu PR yang perlu kita lakukan. Tapi juga yang menarik adalah masukan dari customer yang kita terima langsung ya, apa keluhan ataupun masukan ya. Umumnya banyak yang mengapresiasi, tapi kami juga lebih senang mendengar yang apa yang perlu diimprove gitu ya. Begitu. Jadi ya itu hal yang perlu kita dapat ya langsung. Walaupun kondisi itu juga sementara ini kan customer mau melakukan komplain ataupun masukan juga sudah ada channelnya. Hanya mendengar langsung tuh beda ya gitu. Iya. Dan itu Bapak tembus target nggak Pak sehari itu? Lah kan iya Pak, kan harus ditarget. Tembus nggak Pak? Nggak apa-apa dibocorin di sini aja. Target saya kan bukan mendapatkan income, jadi itu tidak relevan lah terhadap target yang memang kita mau capai. Oke, tapi ya di balik itu semua, maksudnya agenda-agenda yang memang tujuan Bapak untuk langsung berbicara dengan customer, tahu kondisi driver seperti apa, memang bisa ya. Dan langsung ada solusikah yang akhirnya diambil? Ya itu kumulatif ya, jadi kayak tadi saya sampaikan beberapa manajemen yang sebelumnya, masukan dari pool, masukan dari direksi yang lain, memang sudah ada beberapa per departemen melihat bagiannya. Nah mungkin kita mengafirmasi dan kita juga mengakselerate masukan-masukan sebelumnya yang perlu kita perbaiki. Sama tadi penyelarasan, fine tuning ya kalau kita lihat ya, itu yang kita perbaiki. Banyak hal yang internal yang kita perbaiki demi untuk
peningkatan pelayanan terhadap pengemudi, itu tujuannya. Ya. Kalau saya juga baca beberapa di sosial media atau bahkan di YouTube yang misalnya membawa atau berbau-bau Bluebird, memang saya banyak sekali mendapatkan orang-orang yang puas sebenarnya terhadap pelayanan. Ya saya membaca apa adanya gitu, atau Mudah-mudahan ada juga pelanggan Bluebird juga. Iya. Sebenarnya iya sih Pak. Jadi ada beberapa juga dari mereka yang pernah bekerja juga merasakan bagaimana kepemimpinan dari sistem Bluebird sendiri. Tapi Pak Sigit sendiri ini adalah generasi ketiga. Ya. Berarti mengikuti juga bagaimana cikal bakal Bluebird kala itu didirikan oleh nenek Ibu Mutiara Siti. Cuman itu di tahun 1972 ada 25 armada, sampai sekarang lebih dari 26.000 armada ya Pak. 20.000 Bagaimana sebenarnya perkembangan kalau Bapak amati perkembangan Bluebird dan transportasi? Ya, awal memang kita beroperasi 25 armada, tapi kalau kita bicara langsung operasional kendaraan itu sebelum 25 armada kita ada kendaraan yang memang berjalan, kalau dulu namanya taksi gelap ya. Begitu, jadi itu udah jalan, tapi jumlahnya sedikit. Tapi taksi resminya baru mulai di 1 Mei 72. Ya, setelah itu masuk kendaraan pertama terus bertambah, kita sampai tahun 90-an itu pergerakannya itu bisa dibilang growing, bertambah. Tapi belum seagresif setelah tahun 2000-an. Begitu. Nah, setelah kita IPO setelah tahun 2000 kita menjelang IPO, jumlah kita semakin banyak sampai kita tahun 2016 sebelum masuk masa krisis disrupsi, kita berkembang cukup pesat setelah IPO. Lalu setelah itu dalam 3 tahun terakhir kita terkoreksi ya jumlahnya karena pandemi ya. Jadi ya kita mulai lagi dari kondisi yang sekarang di tahun 2023. Nah, ini karena menyinggung pandemi, ini mungkin berbagai media juga sempat menyinggung jika Bluebird di 2020 sempat merugi. Namun pada akhir 2021 menjelang 2022 bisa membalikkan keadaan. Itu seperti apa, Pak? Ceritanya bagaimana prosesnya atau strategi-strategi akhirnya diambil kala pandemi, harus menghadapi pandemi itu? Saya pikir hampir semua perusahaan ya masa pandemi pasti merugi. Jadi nggak fair juga dibilang Bluebird yang akhirnya hanya merugi dan akhirnya balik gitu. Banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang memang berhasil melakukan turnaround karena beberapa strategi yang mereka lakukan. Tapi kalau dari sisi Bluebird sendiri memang kita termasuk yang terdampak paling besar karena PPKM ya waktu itu ya. Jadi ya gimana mau bawa tamu, nggak boleh. Akhirnya kita coba beberapa strategi yang lain, bawa barang, coba kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, begitu. Tapi kita tetap fokus pada pelayanan. Dan ditambah saat itu tentunya faktor higienitas, kesehatan, vaksinasi dan yang lainnya itu menjadi strategi utama Bluebird untuk bisa mempertahankan layanan di masa pandemi. Karena tamu sebenarnya kami yakin pelanggan Bluebird itu tetap perlu mobilitas. Terkadang kan masih tetap aja butuh ya beberapa kali ya. Hanya memang mereka juga ragu apakah bersih atau tidak, takut tertular atau enggak. Jadi fokus kita pada mempersiapkan pengemudi kita siap dan ready untuk melayani tamu dengan vaksinasi. Dan seterusnya berjalan, nah itu menjadi fokus. Selain memang proses peningkatan digitalisasi tetap harus dilakukan. Jadi fokus kita adalah pada manusianya, pada pelayanan drivernya supaya mereka juga siap dan jangan dianggap juga drivernya mau drivernya juga ragu-ragu ini saya aman nggak, karena dia juga takut tertular sama tamunya gitu. Betul. Sampai akhirnya kita juga mengambil layanan yang kita sebut waktu itu special care ya, yang memang khusus membawa tamu-tamu yang positif. Karena tidak ada transportasi yang lain, ambulan tidak cukup ya kita bawa, tapi kita siapkan pengemudi kita dengan beberapa peralatan khusus ya, dengan apa sih dulu namanya istilahnya itu baju APD. APD ya, APD sampai lupa udah. Ya APD yang lengkap pakai masker dan akhirnya disiapkan juga dengan segala macam hal ya untuk melayani tamu itu hanya ke lab ataupun antar ke rumah sakit. Begitu. Jadi itu fokusnya sehingga kita tetap masih bisa mempertahankan layanan kita dan alhamdulillah setelah pandemi lewat, PPKM dilepas, kita bisa recovery dan mengambil kesempatan itu lebih cepat dari yang lain. Karena dari tadi Bapak kan sering juga menyebut tentang pelayanan yang terkait juga dengan SDM nih Pak. Nah ini menarik, bagaimana sebenarnya dari Bluebird sendiri ini mengambil keputusan dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Misal saja perubahan dari teknologi, ini harus dihadapi, atau perubahan kala pandemi, atau bagaimana yang harus dilakukan pada bisa dibilang staffnya lah atau driver-drivernya itu.
perubahan-perubahan itu? Fokus kita pada kebersamaan ya. Jadi pada hubungan kita dengan manusianya, baik itu terhadap karyawan, pengemudi maupun customer, itu fokus utamanya. Bagaimana mereka melihat layanan dan untuk dijalankannya seperti apa. Jadi kebersamaan dalam keluarga besar Bluebird untuk menjalankan SOP ataupun digitalisasi ataupun transformasi, fokus kita. Kalau saya selalu menyebutkan fokus pertama itu dalam proses transformasi yang kita lakukan adalah, pertama kita harus memperkuat fondasi kita. Layanan-layanan kita harus kita perkuat dengan apapun caranya. Mau digitalisasi, transformasi namanya, tapi perkuat fondasinya. Tapi hal yang paling penting adalah kita harus lakukan sama-sama, nggak bisa kita lakukan sendiri. Jadi itu yang menjadi ciri khas Bluebird adalah kebersamaan, kekeluargaan, lakukan apapun engagement yang bisa kita lakukan sama-sama. Dan kita put people first, bukan teknologi first gitu. Lalu baru harus deliver apa yang kita bisa, karena perusahaan tetap harus bisa menghasilkan keuntungan. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus juga building up the future. Nah itu semua satu rentetan yang bersama-sama harus kita bisa jalankan dan fokus di transformasi. Ya, karena mengutamakan orang gitu ya, maksudnya put people first. Tapi selama perjalanan tentu tidak semua kebijakan yang akhirnya ingin dilakukan akan diterima 100%. Tentu akan ada gejolak-gejolak yang timbul. Nah, bagaimana sebagai CEO ini melihat hal-hal tersebut yang pastinya saya yakin ini sering terjadi pasti di semua perusahaan. Tapi untuk Bluebird sendiri bagaimana? Pertama kita harus menyadari juga tidak bisa kita menyenangkan semua pihak, itu satu. Karena kita bukan perusahaan yang untuk menyenangkan semua pihak tapi kita perlu fokus, ada prioritas. Bukan berarti prioritas pertama itu harus semuanya, tapi pada akhirnya kita harus menyasar dan memberikan solusi. Karena nggak semuanya kita bisa, kalau saya bilang nggak semuanya bisa kita pukul dengan satu policy. Habis itu kita perlu staging, polisinya diperbaiki, pada saat levelnya sudah sesuai kita tambahkan policy yang lain untuk bisa memperbaiki ataupun mengurangi policy yang kurang baik sebelumnya. Jadi keep improving itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan, karena bukan hanya sekali dibuat dan beres gitu ya. Harus di-update terus, diperbaiki, lihat mana kurangnya, tambahkan solusinya, mana yang ini tambahkan misalnya bonusnya, tambahkan yang lain gitu. Baik. Pak, kalau kita lihat juga selama perjalanan Bluebird yang 51 tahun, bagian terberat itu di bagian mana Pak? Maksudnya apakah pandemi kemarin itu yang menjadi struggle sekali untuk perusahaan seperti Bluebird, atau pernah ada fase lainnya yang harus dihadapi lebih berat daripada pandemi? Kalau dilihat kita ada dalam sejarah panjang Bluebird ya, ada beberapa disrupsi dan juga krisis-krisis ya. Tapi yang paling membingungkan adalah krisis pandemi, gitu. Itu membingungkan karena kita tidak tahu kapan ini selesai. Kalau misalnya kita mundur jauh, 98, krisis 98, kita tahu itu mungkin efek yang politis yang cukup besar, tapi kita tahu kira-kira nggak akan bertahan lama gitu ya. Dan saat itu kan pergerakan masih berjalan, jadi kita masih bisa. Krisis disrupsi kita tahu lawannya siapa. Kalau yang pada saat krisis pandemi ini kan nggak tahu mau selesainya kapan, muncul yang baru, jadi punya harapan tiba-tiba hilang. Jadi istilahnya kalau dalam dilihat di ujung terowongan tuh nggak kelihatan lampunya gitu, jadi gelap aja terus memanjang ya. Itu waktu pandemi. Tapi dengan berjalan dan kita tetap komit dan konsisten saja, ya alhamdulillah kita bisa melihat hasilnya ya setelah berjalan. Ya kita tahu ini akan selesai, tapi berapa lamanya nggak tahu kan ya saat itu. Jadi itu yang paling berat ya. Dan bisa bangkit itu juga menjadi kebahagiaan semua pengusaha saya rasa ya Pak ya. Saya pikir semuanya maunya begitu ya. Iya benar. Nah Pak, ini kalau saya baca sejarah Bluebird juga dahulu dari Holden Torana ya. Sekarang masuk ke kendaraan listrik. Nah seperti apa kala perpindahan dari Bluebird sendiri, bukannya Holden ya Pak ya, maksudnya sekarang kan kita memang maju ke lingkungan yang ekonomi hijau, kendaraan juga udah mulai berpindah. Ini seperti apa hal-hal yang dilakukan oleh Bluebird? Kita mulai kendaraan listrik itu tahun 2019, jadi 4 tahun, hampir 5 tahun yang lalu ya. 4 tahun kita mulai. Sebelumnya kita juga kalau dibilang kendaraan hijau, kita juga sudah melakukan dan sekarang tetap ada kendaraan yang berbahan bakar gas. Itu juga kendaraan hijau, cuman kalau kendaraan listrik lebih wow gitu ya, daripada gas gitu ya trennya.
Jadi itu, tapi dalam sejarah Bluebird kita banyak mengganti dan terus mengupdate ya tipe-tipe kendaraan. Jadi tujuan kita juga mengganti kendaraan listrik. Pertama ya memang sekarang juga sudah zamannya, kita sudah mulai masuk ke listrik. Kedua ya kita juga perlu melihat kendaraan yang paling efisien dan optimal untuk dipakai di kendaraan untuk operasional taksi ya. Jadi tujuannya sebenarnya itu pergantian kendaraan dari awal sampai sekarang adalah untuk memberikan layanan lebih baik, produk yang lebih baik, dan operasional efisiensi yang lebih pas. Jadi apapun tipe kendaraannya dan modelnya selama ini berkembang ikutin zaman lah. Ya, tapi ini berarti berpengaruh nggak Pak ke argo penumpang dari perubahan? Ada perubahan kendaraan, ini kan pasti ada cost juga yang lebih besar yang harus disiapkan. Mbak Ovi nanyanya. Iya kan Pak, sebagai pebisnis kan itu hal yang harus dilihat juga. Tentu ada perbedaan. Kendaraan listrik itu memang masih lebih mahal harganya, jauh berlipat-lipat lebih mahal. Kita perlu punya strategi yang pas untuk bisa menutup peningkatan biaya tersebut. Salah satunya utilisasi yang lebih tinggi. Lalu tipe kendaraan yang memang bisa kita anggap reliable gitu ya. Lalu juga sedikit adjustment dari sisi tarif yang memang berbeda. Karena memang tipe kendaraannya berbeda, investasi berbeda, tarifnya juga sedikit berbeda gitu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan lagi sih sebenarnya Pak ya, kebutuhan gitu. penumpang. Ya. Yang penting Bluebird mensupport berbagai hal. Karena saya selama obrolan kita yang singkat ini Pak, saya jadi merasa jika bagaimana Bluebird sanggup bertahan selama 51 tahun ini tidak pernah tertutup terhadap perubahan. Ya, seperti maksudnya terbuka dengan apapun perubahan yang terjadi, diteliti dan akhirnya ya udah dijalankan. Termasuk mendukung juga berbagai program pemerintah. Ya kan Pak. Tentu setuju. Nah, kalau Bapak lihat nanti ke depannya untuk sektor transportasi sendiri apa yang akan menjadi future-nya seperti apa transportasi di Indonesia? Kalau sekarang kan kita lihat banyak nih Pak yang udah mulai maju. Tapi nanti dari segi taksi sendiri seperti apa kiranya inovasi-inovasi yang mungkin akan dikembangkan? Pertama kalau kita lihat industri transportasi itu sangat luas ya, tapi kalau saya scope down terhadap transportasi khususnya transportasi penumpang roda 4, saya rasa elektrifikasi akan masuk lebih banyak. Dan itu memang sudah sesuai dengan program pemerintah tadi, masuknya elektrifikasi. Kedua adalah otomasi yang memang lebih komprehensif. Kalau orang nyebutnya misalnya driverless car gitu ya, masih jauh kalau saya melihatnya secara pribadi. Tapi kita perlu waspada, apapun teknologinya yang bisa membuat peningkatan terhadap pelayanan terhadap customer, kita harus adaptasi. Jadi bukan hanya harus diimplementasi kalau ternyata misalnya nih driverless car tapi resiko terhadap jalanannya lebih tinggi, kan nggak memberikan kenyamanan yang lebih baik gitu. Tapi apapun teknologinya, kami selalu melihat perkembangan dalam dunia transportasi itu fokus kita pada manusianya. Karena baik itu misalnya sangat otomatis, tetap harus ada sistem dan harus ada orang yang menjalankan di belakang, yang memastikan layanannya berjalan, dan itu menjadi fokus dan kalau bisa dibilang ya transformasi kita berikutnya, melihat teknologi mana yang memang bisa masuk. Hanya selain dari industri transportasi yang tadi disebutkan di sisi teknologi, saya yakin kebutuhan transportasi umum itu akan lebih terintegrasi. Lalu kebutuhan terhadap kendaraan roda 4 maupun roda 2 penumpang ini tetap akan ada karena orang butuh mobilitas. Gitu, nggak gerak gitu, pasti butuh pindah tempat. Butuh barang pindah tempat, nggak bisa tiba-tiba pindah tanpa dibawa gitu. Jadi ya kebutuhan transportasi merupakan tulang punggung ekonomi itu betul. Jadi ya barang nggak gerak, orang nggak gerak ya nggak bisa. Kayak kita lihat waktu pandemi aja nggak gerak semuanya, ya ekonomi kan pelan gitu ya. Iya setuju. Berarti memang terbuka, adaptasi penting ya Pak. Walaupun terutama juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pak Sigit, saya juga tertarik adalah tidak hanya bagaimana perkembangan dari Bluebird sendiri perusahaan ini dari tahun ke tahun, tapi juga dengan sosok kepemimpinan dari Pak Sigit. Nah mungkin Pak Sigit sendiri melihat bagaimana, kalau kita lihat nih generasi muda sekarang kan banyak yang startup seperti itu ya Pak ya. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan terberat ada di posisi atau level pemimpin Pak? Wah, susah juga ini ya. Iya, karena anak-anak muda yang mungkin milenial, Gen Z, mereka mulai startup ini kan suatu challenging ya. Untuk mereka dengan, kalau Pak Sigit mungkin dengan background
udah ada pebisnis, lalu juga belajar dari bawah, nggak langsung ujuk-ujuk jadi CEO gitu. Ya. Tapi kalau Pak Sigit sendiri melihat seperti apa? Tantangannya pertama menurut saya satu faktor ya, kesabaran ya. Gitu. Biasanya saya juga pernah muda gitu kan, ya masih muda juga sih gitu ya. Terlihat ya. Nggak sabar itu, nggak sabar terhadap hasilnya gitu. Jadi hasil itu nggak bisa kita tentukan gitu, tapi proses yang kita jalankan kita bisa tentukan. Kita mau pilih proses yang mana. Selama kita pilih proses dan kita yakin proses itu benar, hasil itu seharusnya bisa mengikuti. Nah, tantangannya adalah kita tidak yakin terkadang SOP ataupun bisnis yang kita jalankan ini benar. Nah itu kalau di Bluebird ataupun di saya melihatnya kita harus punya purpose ya, makna. Kita harus punya visi dan misi. Apa yang mau kita jalankan ke depannya. Jadi kita harus bisa lihat jarak jauhnya. Ini perusahaan sebenarnya maunya apa? Jati diri perusahaannya apa? Cara untuk menjalankan, bagaimana mengeksekusinya itu baru tactical, itu yang baru diolah dengan manajemen ya, dengan karyawan dan semuanya. Nah itu bisa berubah terus. Kita melihat tujuan dan cara yang Bluebird lakukan sebelumnya dengan sekarang ada benang merahnya, tapi berubah caranya. Teknologi masuk, gitu. Bisnis model pun sedikit berubah. Contohnya misalnya kayak pembayaran non tunai sekarang ya. Dulu kita memastikan pengemudi punya uang kembalian, gitu ya. Sekarang nggak relevan lagi karena nggak ada lagi yang pakai kembalian, itu sangat jarang gitu. Semuanya sudah pakai cashless. Jadi bisnis modelnya berubah. Gitu. Nah, buat perusahaan-perusahaan yang memang baru, perusahaan rintisan dan yang lainnya, ya tadi bersabar karena ini baru dirintis ya, nggak ada yang instan gitu. Kedua ya temukan jati diri dan apa esensi dari perusahaan tersebut. Ketiga ya memang perlu fokus ya melihat dan siap berubah. Tapi saya yakin kalau yang namanya perusahaan rintisan ini yang berubahnya itu cepat banget gitu ya. Kadang-kadang berubah sini sampai akhirnya malah bingung maunya jadi apa. But itu harus dipilih dari lihat jangka panjangnya maunya kemana. Dan bisnis model itu belum tentu bisa sustainable. Itu jangan ego. Karena terkadang ego itu yang mengalahkan hal yang lainnya. Ya saya nggak ada kata lain kecuali memang sabar sih. Karena gak gampang itu. Iya karena Bluebird saja membutuhkan waktu 51 tahun. Kita waktu pertama kita nggak tahu kalau bakal memang selama ini. Waktu nggak usah jauh-jauh 50 tahun. Waktu kita pandemi kita juga nggak tahu apa akan menurun lagi jumlahnya sampai berapa lama, kita nggak bisa lihat masa depan. Dan itu sama kira-kira dengan perusahaan yang baru dirintis, kita tidak bisa membayangkan. Mengharapkan bisa, dibayangin kejadiannya belum tentu. Jadi itu masih cukup panjang ya, tapi saya yakin semangatnya anak muda kan cukup kencang ya. Fokus saja dan sabar gitu. Fokus, sabar, turunkan ego dan ya berani beradaptasi kalau kata saya. Pak Sigit, selama lika-liku menjadi pemimpin, saya bisa bilang CEO ini pasti pernah ada di posisi getir gitu ya Pak. Mungkin pandemi kemarin pasti ada di titik bawah gitu. Tapi sebenarnya apa yang akhirnya bisa membuat seorang Pak Sigit ini bangkit dan percaya jika yaudah ini bisa kita laluin gitu. Tim kah atau ada sosok-sosok lain yang sama-sama ya semuanya ya. Jadi pasti setiap orang punya momen-momen yang sangat membuat dia jatuh gitu. Momen-momen yang memang membuat dia harus berpikir ulang gitu. Saat pandemi semua manajemen bahkan shareholder pun juga berpikir banyak sekali kelanjutan dari perusahaan ini ya. Begitu. Jadi nggak bisa dipungkiri memang itu posisi yang situasi yang cukup polemik ya. Di mana kita harus melakukan permajaan kendaraan tapi tamu belum ada. Ya kita harus ini aja ya melihat tujuannya lagi ya. Jadi kalau dulu istilahnya board itu BOD pikir ya istilahnya kita melihat siapa yang bisa tahan napas paling panjang. Gitu. Jadi mencoba efisiensi bertahan napas karena kita tahu ini ujungnya akan selesai tapi kita nggak tahu juga kapan gitu. Jadi ya kita merupakan penghematan, ya mencari solusi, ya terus saja cari dan itu tiap ya meeting jadi makin sering. Gitu. Coba ini ya terpaksa harus mencoba sesuatu yang baru. Jadi saya pikir itu ada sesuatu hal yang cukup baik ya dalam hal kita belajar dari pandemi. Setelah itu ya
ya tadi ya sabar juga ya. Mungkin ngomongnya gampang ya, tapi nggak Iya, tahu ya. iya. Apa lagi ya. Padahal kegetiran itu pasti saya rasa semua pengusaha kala itu merasakannya ya. Iya, Sampai iya. bisa tersenyum Tapi lagi. tapi manusia itu kan kita yakin selalu bisa beradaptasi ya, makanya dari zaman dulu sekarang manusia tetap ada. Jadi saya yakin pasti ada jalannya. Cuman mungkin belum tentu kebuka aja saat itu ya. Ya Oke. pelan-pelan ya, dengan berjalannya waktu akhirnya terbuka ya. Kita nggak bisa bayangkan berapa lama saat itu, tapi ternyata pemerintah juga memberikan kelonggaran-kelonggaran. Oh ya, ada opportunity, namanya juga pengusaha berusaha terus. Berusaha, ya namanya juga pengusaha ya. Terakhir dari Pak Sigit, saya sebenarnya pengen ngobrol banyak loh, cuman udah dikasih tahu sama produser durasi. Pak Sigit, harapan tentu saja di industri ini seperti apa ke depannya, lalu juga harapan untuk calon pemimpin-pemimpin muda di luar sana selain bersabar dan harus bisa beradaptasi. Silakan Pak Sigit. Ya harapannya saya pikir sih saya mengharapkan transportasi khususnya di Indonesia ya, negara tercinta ini bisa jauh lebih baik. Banyak sekali yang masih bisa kita perbaiki sama-sama gitu. Tapi selain dari transportasi sebagai industrinya, penunjang transportasi itu juga cukup banyak. Jadi mari kita sama-sama melihat apa penunjang bisnis ini untuk bisa membuat ekonomi di Indonesia lebih baik. Kita punya purpose ya, makna perusahaan berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri. Itu cukup dalam, karena kita yakin transportasi itu adalah sebagai tulang punggung ekonomi untuk membangun negeri. Jadi kalau transportasi di Indonesia ini lancar, infrastrukturnya siap, perjalanan lancar, biaya turun, keselamatan meningkat, dan semua yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi dan taraf hidup layak banyak itu menaik dengan cukup banyak. Jadi ya harapannya tentunya industrinya akan tetap lebih maju, pelayanannya tetap lebih baik, baik itu dilakukan oleh perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintah. Karena pemerintah juga cukup banyak memegang peran dalam hal mempersiapkan infrastruktur ya, public transport juga banyak. Jadi itu sih, sama kalau untuk yang perusahaan rintisan atau perusahaan yang baru ya, zamannya sekarang kita kolaborasi gitu ya. Jadi Bluebird juga banyak lakukan kolaborasi dengan pemerintah dan juga dengan swasta, dan itu menjadi satu cara baru kita ke depannya. Nggak bisa kita lakukan sendiri. Iya, karena semuanya harus gotong royong ya. Ya, gotong royong ya. Gotong royong. Terima kasih Pak Sigit, obrolan yang menyenangkan. Kita membahas dari viralnya seorang Pak Sigit, CEO Bluebird yang langsung menjadi driver sampai mendapatkan insight-insight baru terkait tentang pemimpinan, transformasi perusahaan, dan masih banyak lagi hal menyenangkan yang telah kita obrolkan. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk Sobat Antara dan memberikan insight baru. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye!